misalkan tadi batal karena hadas. Ketika dia turun dari mimbar, dia tunjuk ente gantiin, ya kan? Boleh nerusin atau hadirin, udah jadiin lagi, nerusin, nggak ada. Tapi kalau sifatnya bukan hadas tapi pingsan, misalnya di atas mimbar, kemudian setelah pingsan dia siuman, maka dia nggak bisa nunjuk orang lain untuk gantiin, karena tadi ahliyahnya, artinya kapasitasnya sudah gugur dengan dia pingsan. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Malam yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Melanjutkan bacaan kitab kita. Pasal baru ya. Qala Imam al-Mu'allif wa syarih rahimahumullah ta'ala wa adamanna bihima wa bi barakati ulumihima lahumul fatihah. Qala rahimahullah ta'ala faslun fi syurutil khutbataini lil jumu'ah. Syurutul khutbataini 'asharatun bal aktsar. Pasal tentang syarat-syarat dua khutbah Jumat. Ini beda rukun dengan syarat. Kalau rukun sesuatu yang melekat dengan ibadah itu sendiri. Rukun salat ya takbiratul ihram, ya niat, ya baca Fatihah misalkan. Itu melekat dengan ibadah itu sendiri. Adapun syarat itu di luar ibadah. Nah, artinya tidak melekat dengan ibadah itu sendiri, seperti syarat sah salat ya. Muslim, kemudian akil, kemudian balik, syarat wajib. Syarat sah menutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktu, suci badan, pakaian, tempat. Nah, ini yang tidak berhubungan, tidak terkait langsung dengan ibadah sholat itu sendiri. Nah, itu disebut dengan syarat. Adapun rukun tadi itu yang nempel dengan ibadah itu. Jadi rukun puasa nggak makan nggak minum, ya memang ibadah puasa. Rukun ya niat, kemudian tidak makan tidak minum. Adapun syarat ini ulama membaginya secara umum terkait dengan ibadah-ibadah tertentu, yaitu antara syarat sah dengan syarat wajib. Jadi syarat wajib, kapan seseorang wajib melakukan ibadah?
ya dia harus buat muslim. Ini non muslim tidak wajib. Bukan berarti tidak wajib, tidak ada tuntutan nanti di hari kiamat, ada tuntutannya. Nah, artinya dia hanya wajib kalau sudah masuk Islam. Kemudian akil, orang yang berakal, orang gila nggak wajib. Baligh, ya, anak kecil nggak wajib. Jadi Islam, akil, baligh itu syarat wajib. Syarat wajib. Adapun syarat sah tadi, syarat sah ini salat terkait dengan syarat sah salat tadi menutup aurat, kemudian masuk waktu, kemudian menghadap kiblat, kemudian suci tempat pakaian badan daripada najis. Ini untuk membedakan antara syarat sah dengan syarat wajib. Bisa saja sudah dia penuhi syarat wajibnya, tapi karena tidak memenuhi syarat sahnya, nggak sah salatnya. Muslim iya, akil iya, baligh iya, ya. Tapi nggak nutup aurat. Syarat sahnya nggak dipenuhi, nggak nutup aurat, nggak sah salatnya. Atau nggak ngadep kiblat, nggak sah salatnya. Nah, beda kalau seandainya syarat sahnya sudah dipenuhi, sedangkan syarat wajibnya tidak terpenuhi. Ini beda-beda antara syarat wajibnya satu dengan yang lain. Kalau syarat wajibnya muslim, maka walaupun syarat sahnya terpenuhi, menghadap kiblat iya, nutup aurat iya, suci dari najis iya dan seterusnya, tapi bukan muslim, maka tidak diterima ibadahnya. Tapi kalau syarat sah terpenuhi, cuma saja dia belum wajib seperti kanak-kanak, sah salatnya. Kalau syarat sahnya terpenuhi, sah salatnya, maka kalau dia jadi imam boleh, walaupun belum akil baligh. Nah, ini terkait dengan syarat khutbah. Sebelumnya kita sudah membicarakan syarat rukun khutbah. Ini karena melekat pada khutbah, seperti wasiat, takwa, baca Quran, kemudian doa muslimin muslimat. Itu memang merupakan bahagian daripada ibadah Jumat itu khutbah itu sendiri. Disebut dengan mahiyatus syai', artinya sesuatu yang merupakan bahagian daripada ibadah itu sendiri. Nah, sedangkan syarat syurutul khutbataini lil jumu'ah, ini yang mengikut walaupun tidak merupakan bahagian daripada khutbah itu sendiri. Jadi kata beliau syurutul khutbataini asyarah, syarat dua khutbah Jumat itu ada 10, bal aksar, bahkan lebih. Nah, bahkan lebih. Kadang-kadang sudut pandang ulama itu bisa berbeda-beda. Nah, ahaduha yang pertama at-taharatu anil hadatsainil asghari wal akbar, suci dari dua hadas, yang kecil maupun yang besar. Ini syarat. Walaupun rukun khutbahnya terpenuhi, tapi nggak suci, tapi berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, yang nggak sah Jumatannya, khutbahnya nggak sah. Ini khutbah, bicara khutbah belum Jumatan. Nah, yang pertama at-taharah anil hadatsainil asghar wal akbar. Falau ahdatsa fi asna'il khutbati ista'nafaha wujuban wa in sabaqahu hadas wa qasral fasl. Kalau dia berhadas di tengah-tengah khutbah, ista'nafaha, maka dia memulai kembali dari awal. Jadi ada istilah ista'naf, artinya mulai dari awal. Ini untuk membedakannya dengan nerusin. Jadi seperti kita sedang tawaf, kemudian batal di tengah-tengah tawaf, baru 2 kali putaran batal, kita wudhu. Saat balik lagi kita nggak istiqnaf, kita nggak memulai dari awal, tapi nerusin yang tadi udah 2 kali putaran, berarti ya tinggal sisanya 7 kali putaran, dikurangin 2. Nah, karena ini ibadah yang tidak menjadi batal dengan hadas. Nah, jadi dia minggir, kemudian dia berwudu, kemudian dia balik lagi, kemudian dia terusin lagi. Nah, itu
begitu juga. Kalau di tengah-tengah khutbah nggak ngelanjutin di tengah-tengahnya, tapi isti'naf, artinya memulai dari pertama, wujuban, secara wajib. Qala wa in sabaqahu al-hadath wa kasura al-fasl, wa in sabaqahu al-hadath, walaupun dia sudah didahului oleh hadas. Jadi bisa saja khutbahnya tadi di tengah-tengah, sebahagian rukun sudah dikerjain, udah wasiat di takwa misalkan, udah alhamdulillah. Nah di tengah-tengah udah baca Quran, udah baca minimal 1 ayat Quran tengah-tengah, kemudian batal. Nah, saat kemudian dia balik lagi, maka wajib dia memulai kembali atau memulai dari awal khutbah yang sudah dia dikerjakan itu. Wa qasural faslu, dan jaraknya tidak terlalu lama. Jadi habis lagi khutbah batal, langsung ambil wudhu, langsung balik lagi. Ini disebut dengan qasural faslu, jaraknya tidak panjang. Ya kalau na'am la yajuzul bina fil ighma mutlaqan. Na'am la yajuzul bina fil ighma mutlaqan. Ighma artinya pingsan. Kalau seandainya seorang khatib di tengah-tengah khutbahnya kemudian dia pingsan, kan ya, kalau dalam terkait dengan kedudukan atau status wudhunya orang yang pingsan, ya batal. Karena saat itu dia tidak tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Bisa jadi ketika dia pingsan, dia menyentuh najis atau disentuh oleh lawan jenis misalnya, dia nggak tahu, maka dia harus wudhu. Nah, Nabi SAW pernah mengalami. Jadi ketika sedang sakit sakaratul maut, Nabi SAW menyatakan muru Abu Bakr falyusalli bin nas, perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami orang-orang itu. Karena sholat udah masuk waktunya, orang udah kumpul, tinggal lagi yang imamin. Sedangkan Rasulullah SAW itu masih sakit keras, sakit sakaratul maut. Maka beliau perintahkan Sayyidina Abu Bakar melalui orang yang ada bersama beliau, karena Abu Bakar di masjid, sedangkan Nabi SAW di kamarnya. Kata Nabi, muru Abu Bakar kepada istri-istri beliau, keluarga beliau, perintahkan Abu Bakar untuk jadi imam. Kata Aisyah, ya Rasulullah, inna Abu Bakar rajulun raqiqul qalbi. Abu Bakar itu orang yang lembut. Jadi kalau dibaca Quran pasti nangis. Ntar orang dengerin tangisannya, bukan bacaannya. Apa namanya tangisannya? Melampaui bacaannya. Lama Nabi pingsan. Setelah pingsan, wudhu lagi. Setelah wudhu, udah salat belum? Perintah Abu Bakar jadi imam. Kata Aisyah, ya Rasulullah, Abu Bakar orang begini-begini. Ada ayat sendiri. Nah, pingsan lagi Nabi. Kemudian wudhu lagi. Udah salat belum? Kemudian ketiga kata Nabi, inna kunna la sawahibu Yusuf. Kalian ini perempuan misalnya, seperti perempuan-perempuannya Yusuf. Ya, perempuan Yusuf itu yang apa namanya? Yang mengatakan inna imra'atal aziz turawidu fataha nafsihi qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Itu bininya, bahasa kita bininya gubernur, jatuh cinta sama anak angkatnya, udah diliputi oleh rasa cinta, bahasa kita udah cinta buta. Sesungguhnya kami memandang si perempuan itu dalam kesesatan yang nyata. Jelas-jelas anak angkatnya, gitu ya. Yang nggak ada laki-laki lain. Udah gitu masih punya laki lagi, masih punya suami. Kok jatuh cinta sama laki-laki lain? Kan cerewet, komen mulu bahasanya, protes mulu, sampai akhirnya ketika Imran Aziz dengar bahwa dia dalam tanda kutip digunjingin oleh wanita-wanita, bahasa kita ini sosialita, wanita-wanita gaul. Fa'arsalat ilaihinna wa aqadat lahunna muttakaan, undang mereka, kemudian disediain hidangan, jamuan. Ya, ada sikin, pisau, kemudian ada buah-buahan. Setelah semuanya duduk di depan jamuan tadi itu,
Dikasih kode kepada Yusuf untuk waqalat ikhruj alaihim. Yusuf keluar, temuin mereka. Lewat doang. Kagak nyapa, kagak ngobrol, lewat doang. Walamma ra'aynahu akbarnahu. Allahu akbar bahasa kita. Lihat. Wa qatta'na aydihunna, udah diiris-iris tangannya tanpa terasa. Bukan wa qatta'na, wa qatta'na, dipotong-potong tangan. Yang harus motong buahan, tangan diiris, potong-potong. Wa qulna hasya lillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini bukan orang ini malaikat ini. Maka si perempuan Azizah itu menang dia. Ada ladzi lutunani fi. Ini orang yang ente nyinyirin aneh, dikata aneh jatuh cinta, jiwa anak angkat, itu belum lihat. Anda lihat tiap hari, ente baru lihat sekali potong-potong tangan. Anda lihat tiap hari. Bahasa kita ini nyari pembenaran. Nyari pembenaran, dia jatuh cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ini terkait dengan apa namanya? Kejadian yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam dengan Imran al-Aziz. Istahnaf. Jadi kalau Nabi katakan inna kunna la sawahibu Yusuf, kalian ini seperti perempuan-perempuan Yusuf, artinya cerewet, protes. Udah suruh Abu Bakar jadi imam. Apa susahnya sih jalanin perintah Nabi, gak sering gitu ya. Kok protes Abu Bakar begini-begini. Kata Isa, ya Rasulullah, mendingan Umar. Suaranya tegasan dikit, orangnya tegaran dikit. Abu Bakar ya gampang nangis kan. Adanya Abu Bakar pun disuruh jadi imam. Ya, baru saya takbiratul ihram, ya, Rasul merasa ringan, ya, khifah, jadi dia merasa entengan. Kemudian dia minta dipapah ke masjid. Nah, ada Sayyidina Fadl, Sayyidina Ali. Kemudian beliau masuk ke masjid. Karena orang masjid tahu, lihat Nabi SAW masuk, walaupun sedangkan mereka sudah salat di dalam salat, walaupun belum serakaat, gitu ya. Maka mereka pun bertasbih. Wallah, ngasih isyarat kepada Sayyidina Abu Bakar bahwa Rasulullah SAW datang. Abu Bakar karena rajul la yantafid bis salat. Abu Bakar orang yang nggak gampang nengok tadi sembahyang. Kalau sembahyang fokus saya khusyuk aja. Falamma aktsaru, tapi ketika seisi masjid tasbih, pasti ada yang masalah nih ya. Kalau sekedar masalah ya, sunat abad yang ditinggalkan kan, ya boleh ditinggalin, boleh dikerjain. Kalau ditinggalin pun salat tetap sah gitu ya. Ini ada apa sih? Dan belum mulai salat, baru Allahu Akbar tasbih. Kalau udah serakaat mungkin kelupaan ini, kelupaan itu ya, baru takbir. Apa yang dilupain? Tapi ketika seisi masjid ya, udah semuanya bertasbih, maka iltafat, dia pun akhirnya nengok juga. Ya. Jika dia nengok, terlihatlah Rasulullah SAW. Nah, ketika Nabi melihat Abu Bakar nengok ke arah beliau, asyara ilahi anisbut. Ya, Nabi ngasih isyarat, udah terusin. Udah kadang jadi imam, terusin. Ya, tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu yarji qahmara, mundur ke belakang. Yang batalin salat, mundur ke belakang. Jadi mundur ke belakang qahqara ini tanpa merubah arah kiblat, jadi mundur ke belakang. Disebut dengan qahqara. Kemudian Rasulullah pun masuk maju ke depan, salat sambil duduk. Abu Bakar ngikutin salatnya Nabi, kemudian makmum ngikutin salatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi pernah berlaku itu di zaman Rasulullah SAW. Nabi pingsan, kemudian wudu, pingsan lagi, wudu lagi. Walaupun tadi nggak ngapa-ngapain, timbang pingsan doang, tapi Nabi wudu lagi, pingsan lagi, wudu lagi sampai 3 kali. Jadi disebut dengan irma. Irma artinya pingsan. Dan disebut dengan maghsyi alaih. Jadi ada mughma alaih, ada maghsyi alaih. Artinya sama-sama pingsan. Qala wa in bi khilafi ma istaghnafa ya sebabnya. Iya. Oh ini sebabnya. Bi khilafi man law istaghnafa
fa innahu yabni ala ma fa'al awal min al-khutbah. Beda kalau seandainya khatib yang batal tadi mewakilkan orang lain untuk nerusin khutbahnya, maka yang naik gantiin khatib yang batal ngelanjutin khutbah si khatib. Jadi kalau dia udah khutbah pertama, ya tinggal lanjutin khutbah kedua, ya. Atau minimal di tengah-tengah khutbah pertama, ya tinggal lanjutin. Nggak pakai lagi dari awal, alhamdulillah, kemudian wasiat apa enggak, tinggal terusin aja. Ya. Nyambung nggak nyambung urusannya ada khutbahnya gitu. Yang penting nerusin. Kalau yang naik orang lain disebut dengan istakhlaf. Ini ada dalam pembahasan fikih khususnya bab salat ada namanya istikhlaf. Istikhlaf itu nunjuk orang untuk gantiin. Misalkan kita jadi imam, ketika jadi imam batal kita lihat ke belakang, nggak mutlak yang pas di belakang kita yang gantiin kita, tapi imam nunjuk orang untuk gantiin dia. Maju ji, tapi jangan jawabin nanti batal. Oke dah, misalkan gitu. Batal. Itu disebut dengan istikhlaf. Ya. Jadi di kitab Dr. Nahrawi itu ada satu bab ya, tentang istikhlaf. Jadi dia tunjuk, ente maju, udah maju kita coba. Atau di istikhlaf oleh hadirin. Pokoknya khatibnya nyelonong aja dah. Batal saya, misalkan jalan. Ya. Kata hadirin, tuh nanti naik, kasih kode sama kapten, nanti naik deh. Atau tadi si imam yang nunjuk, nah kita naik, itu disebut dengan istikhlaf. Nah kalau orang lain yang gantiin, tinggal nerusin. Tapi kalau dia sendiri yang melanjutin dari awal, dari tengah khutbah batal, dia wudu kemudian dibalik lagi. Kata dia kalau orang yang gantiin nanti amplopnya repot dua. Pasti itu teman-teman balik lagi kemudian lanjutin dari awal kalau dia sendiri yang lanjutin. Bi khilafi man istakhlafa. Beda kalau seandainya dia si khatib yang batal tadi istakhlaf. Artinya menunjuk orang untuk jadi khalifah, maksudnya pengganti. Awil qaum atau kaum, artinya jamaah nih. Sepakat atau jamaah mengusulin si Ahmad itu terusin. Ya. Ini perkataan yang min ajli darurah. Jadi kalau dikasih kode dia nggak paham gitu ya. Ada seorang datang kepada Allah yarham Ki Abdul Hamid Pasuruan, Mbah Hamid. Ya. Kemudian orang tadi dikasih hadiah sorban. Ya, buat apa ada sorban ya? Saya nggak biasa sembahyang pakai sorban. Ya. Kata beliau ini alamat, ini tanda. Dia nggak paham apa maksud tanda dan dia juga nggak tanya apa itu maksudnya tanda. Ya wes. Saya sering cerita itu sampai sekarang belum. Nah, kelupaan ada seorang kawan di Mesir ada mengaji namanya Ala Rusdi. Kita dikirimin duit buat pergi haji, duitnya habis buat beli kitab. Karena lagi pameran kitab $500 kirimin. Ya. Akhirnya pas giliran haji bingung kita. Nggak boleh nggak ada duit habis buat beli kitab. Akhirnya tadi kawan kita orang Mesir tadi, Ahmad, kita udah daftar kata mau haji. Udah ceritain, duitnya habis buat beli kitab. Udah nih, berangkat. Pulang dari rumah aja kecopetan. Duit yang tadi buat haji, copet. Ya Allah. Akhirnya ketemu lagi, tanya gimana udah setoran belum? Udah mau jawab gimana? Copetan. Takut disangka kita bohong. Kemarin duit habis buat beli kitab, sekarang copetan. Ada haji katanya biasa gitu kan. Ya maaf, saya kecopetan begini-gini. Innalillah. Udah, nih kasih lagi, setoran lagi. Tadi itu apa namanya? Semua ibadah yang kita lakukan selama haji, sholatnya, ngajinya, khatib yang pingsan. Wala minal khalifati, juga dari si khalifahnya, orang yang menggantikannya. Lizawalil ahliyati fihi dunal awal, karena ahliyahnya ya, sudah gugur atau sudah hilang. Jadi misalkan tadi batal karena hadas. Ketika dia turun dari mimbar, dia tunjuk ente gantiin, ya kan? Boleh nerusin. Atau hadirin
bisa nunjuk orang lain untuk gantiin, karena tadi ahliyahnya artinya kapasitasnya sudah gugur dengan dipingsan. Begitu juga dengan si khalifah yang ditunjuk, dia tidak boleh melanjutkan khutbah orang yang pingsan, tapi harus mengulang dari pertama. Beda antara yang hadas tadi dia masih sadar tuh apa yang terjadi dengan dirinya, sehingga ketika diterusin orang nerusin orang yang sadar. Tapi yang pingsan mungkin saja sebelum pingsan dia udah apa namanya tuh rawan lah, udah ngaco pikirannya. Jangan-jangan ada rukun-rukun yang tidak sempurna dia kerjain. Nah, si hadirin juga bingung, ini orang ini mulai ngomongnya ngaco nih sebelum dia pingsan. Takut-takut mereka tidak fokus atau tidak sadar apa saja rukun yang sudah dikerjakan, apa yang belum dikerjakan. Itu amannya. Jadi kalau melanjutin orang yang pingsan, baik yang melanjutin orang yang ditunjuk atau yang ditunjuk oleh si khatib atau yang ditunjuk oleh jamaah, itu tidak boleh bina, artinya tidak boleh melanjutin, tapi ngulangin lagi. Karena li zawadil ahliyati fihi, karena memang kapasitasnya sudah gugur dengan dia pingsan. Dunal awal, beda dengan yang pertama, yang hadas. Yang hadas dia masih berhak itu, kalau dibalik lagi naik lagi boleh dia, cuma dia tunjuk orang gitu ya, maka digandarusin. Kalau yang pingsan dia udah nggak ada hak ya. Karena apa namanya tadi ada kemungkinan dia ngomong ngaco atau kemungkinan dia ini ahliannya sudah hilang, sehingga dia nggak bisa nunjuk orang untuk gantiin. Karena kalaupun dia pingsan dia nggak bisa nerusin lagi. Kalau yang tadi hadas dia wudhu kemudian dia boleh balik lagi, sedangkan yang pingsan enggak. Nah, karena ulama membedakan kondisi seseorang ketika pingsan. Jangankan pingsan yang tidur aja, itu ada kemungkinan orang bisa melakukan sesuatu yang tidak dia sadari ketika tidur. Sehingga orang yang bangun tidur itu sunnah cuci tangan, selain wudhu cuci tangan dulu. Alasan Nabi SAW, fa'innahu la yadri aina batat yaduhu, karena orang tidur dia enggak sadar posisi tangannya ketika tidur ada di mana. Jangan-jangan ngerokok ya, kemaluan yang lagi tidur tapi enggak sadar. Nah, orang yang pingsan bisa jadi ada hadas yang keluar, kan dia enggak sadar. Pingsan sampai pingsan, lagi pingsan mungkin juga dia kencing ya. Kalau ujuk-ujuk dia nerusin sholat atau sekedar wudhu, padahal ternyata dia bukan pingsan doang, tapi juga ada hadasnya. Kalau hadas kecil, kalau hadas junub misalkan lagi pingsan, tiba-tiba keluar air mani. Jadi ini betul-betul dia harus menyingkir kasar itu, supaya memastikan kondisi dan keadaannya, sehingga dia nggak berhak nunjuk orang dalam kondisi seperti itu. Lizawal ahliyati aw ahdatsa bainal khutbataini was-shalah wa tathur an qurbin lam yadur. Kalau seandainya dia berhadas di antara dua khutbah dan sholat, jadi udah khutbah 2 kali, kemudian sebelum sholat di tengah-tengahnya dia hadas, kemudian dia cepat-cepat bersuci, wa tatahhara lam yadur, tidak masalah. Artinya khutbahnya masih dianggap nyambung sama sholatnya. Kan dia khutbah selesai 2 khutbah, kan seharusnya lanjut dengan sholat, tapi ini batal, hadas. Kemudian dia wudhu, setelah wudhu langsung balik lagi nerusin sholat atau lanjutin ke sholat, maka lam yadur, tidak masalah. Nah, orang lain jadi imam juga nggak masalah, dia balik lagi jadi imam juga nggak masalah. Tadi syaratnya kalau jaraknya tidak terpisah lama. Kalau dia berhadas kemudian dia jalan-jalan dulu baru balik mau imamin, jamaah juga gerah juga. Seperti sini apa namanya
lam yadur an qurbin maksudnya waktunya dekat, nggak jauh. Itu syarat yang pertama, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Wasaniha, adapun yang kedua, at-taharah anil najasa, mutlak bersih dari hadas juga suci dari najis. Ada 3 tempat nih, baik pada pakaian, badan maupun tempat. Ini tempat yang memang bersentuhan langsung dengan aktivitas sholat kita, tempat kita berdiri, tempat kita sujud. Adapun yang ada di sekitar kita dan jadi masalah, misalkan pakai sejadah, di ujung sejadah ada najisnya, nggak masalah, asal ketika sujud, ketika berdiri nggak kena badan kita dan nggak kena pakaian kita. Atau yang sekalipun nempel dengan badan kita tapi tidak ikut bergerak dengan kita, nggak jadi masalah. Ini pakai mie kancing gini ya, di ujungnya kena tai tikus. Kalau yang di sana tidak ikut bergerak dengan pergerakan kita, tidak masalah. Tapi kalau kita bergerak, dia ikut bergerak, walaupun najisnya di sono, ini nempel sama badan kita. Sama seperti sorban, pakai sorban, ujungnya menjulur. Gitu. Ketika kita naik, itu ujung gak bergerak, saking panjangnya. Kalau kena najis, misalkan, tidak jadi masalah. Tapi kalau seandainya bergerak dengan pergerakan kita, itu dianggap nempel sama badan kita, seakan-akan kita bawa najis. Ya gitu juga nih. Ini misalnya kita naik turun bergerak. Kalau dia bergerak berarti kita bawa najis. Walaupun seumpama tai cicak misalkan. Ya. Ada viral orang yang menyampaikan riwayat atau menyampaikan pendapat tai cicak dianggap ma'fuf, dianggap yang bisa dimaafkan. Sehingga nginjam nggak apa-apa, ketibanan tai cicak nggak apa-apa, dan sebagainya. Ini berbeda dengan pendapat ulama Syafi'iyah, mengatakan cicak itu termasuk najis. Nah, kalau masuk ke dalam kolam airnya banyak, nggak berubah warna, bau, rasa, dia tetap suci. Tapi kalau masuknya ke air yang sedikit, kolamnya kecil, walaupun nggak berubah 3 komponen tadi, warna, bau, dan rasa, tetap najis. Disebut dengan air mutanajis, yang sudah tercampur dengan najis. Dia bukan najis tapi mutanajis. Najis bendanya, benda najisnya. Adapun yang terkena najisnya disebut mutanajis. Bisa baju, bisa air, bisa badan kita mutanajis karena badan kita najis, atau baju kita mutanajis kalau kena najis, atau air yang kejatuhan najis disebut dengan air mutanajis. Ada wakada ma yattasilu biha, dan demikian pula yang nyambung dengannya, yang nyambung sama badan kita, yang nyambung sama pakaian kita, yang nyambung sama tempat sholat kita. Wa minhu sayfun au ukazatun, seperti pedang. Kalau kita salat bawa pedang, di pedangnya ada darahnya misalkan. Au ukazatun, atau tongkat, fi asfaliha najasatun, di bawahnya ada najis. Karena ada banyak orang tua yang gunain tongkatnya dibawa ke masjid, ya. Sedangkan di luar masjid itu dia gunain buat jalan. Ya kan ada kemungkinan nginjak najis atau terkena najis. Kalau dia apik ya dipakai plastik misalkan. Nanti ketika ada di sana sendalnya ditaruh, plastiknya dicopotin, nah tongkatnya bawa ke masjid. Tapi kalau di luar dipakai, di dalam juga dipakai, repot. Apalagi kena karpet, takut kena najis. Ini disebut dengan ukazah. Fi asfaliha najasatun, di bawahnya ada najis. Au mawdu'in 'alaiha, atau diletakkan di atas najis. Enggak kena najis tapi diletakkan di atas benda yang kena najis. Nah, ya seperti sholat di kuburan. Sholat di kuburan itu ada kemungkinan tanahnya bercampur dengan najis. Ini karena tadi bali naik ke atas, bisa saja itu kuburan
akhirnya orang gali lagi jadi kuburan. Karena galiannya naik ke atas, itu yang udah nyampur dengan jasad orang, maka tanahnya jadi tanah najis, tanah kuburan. Maka kalau bersentuhan langsung dengan badan kita, itu kita nggak boleh sholat di atasnya. Jadi kalau kita nggak pakai sendal, sholat di atas kuburan itu tidak boleh. Tapi kalau ada alas, ya seumpama tikar, ya, kemudian kita sholat di atas tikar, walaupun di bawah tikar tanahnya ada yang mungkin tanah najis, nggak jadi masalah. Asal tikar kita yang kita titiin, yang kita injekin itu nggak najis. Ya. Atau sepatu, jadi jangan pakai sepatunya, itu copotin, kemudian kita diri di atas sepatu, itu nggak dianggap pakai sepatu, tapi diri di atas sepatu. Asalkan atas itu nggak kena najis, walaupun bawahnya kena najis, itu jadi masalah. Jadi kalau kita pakai, nah, itu jadi masalah. Pakai sepatu yang ada najisnya. Tapi kalau kita injek sendal nih, kalau bosnya kaki kita, dan kita injek, nah, ini beda dengan kalau kita langsung pakai. Jadi maudhu' alaih, diletakkan di atasnya. Fala yajuzu qablu dzalika, maka tongkat yang ada najisnya di bawahnya atau diletakkan di atas najis tidak boleh kita pegang lagi sholat. Nah, saya lagi khutbah, ini kan bicara khutbah, kan sunnahnya megang tongkat. Nah, kalau tongkat ada najisnya, atau diletakkan di atas najis, tai cicak di situ, kemudian tongkatnya di atas tai cicak. Nah, itu maudhu' alaiha, diletakkan di atas najis. Itu tidak boleh. Wala qabdu harfi minbarin alaihi najasatun fi mahallin akhar. Tidak boleh megang tepi mimbar yang di tepi lainnya kena najis. Satu mimbar mungkin di bawahnya atau mungkin di ininya ada najisnya, yang nyentuh mimbar tempat kita berdiri. Nah, kita nggak boleh pegang, jadi gitu doang. Nggak boleh kita pegangan. Pegangan ini kesannya ngebawa maksudnya. Kalau diri nggak jadi masalah. Di ujung situ ada najisnya, kita diri nggak jadi masalah. Tapi kalau megang, sama seperti sorban tadi, itu seperti kita pakai, kita kenakan. Ya, anak kecil pakai pampers, ya ada kencingnya. Kalau sekedar nyender sama kita, gitu, kita lagi salat, disenderan di belakang kita, atau dipegangin kita, nggak jadi masalah. Tapi kalau kita gendong, ya nggak boleh, karena berarti kita bawa najis. Ya. Nyamuk, misalnya, atau semut jalan di badan kita nggak masalah, asal jangan mati. Kalau mati jadi bangkai. Nah, kalau kita salat ada binatang mati, itu berarti kita bawa bangkai. Jangan matiin semut, kita pites atau nyamuk, ya. Kemudian mati nyamuk tadi itu, walaupun nyamuk kecil, walaupun darahnya dimaafkan, ini bukan darahnya, bangkainya, walaupun kecil, ya, nyamuk, ya. Semua bangkai najis, semua bangkai najis, kecuali ikan dengan belalang, ya. Jadi bangkai ikan najis, ya. Tapi semua bangkai, ya termasuk tadi semut walaupun kecil, termasuk nyamuk walaupun kecil, darahnya dimaafkan, ya, karena tidak mengalir, malah dan malah usail, darahnya tidak mengalir. Tapi bangkainya ya dimaafkan. Kalau di kantong kita ada bangkai nyamuk, ada bangkainya semut, nah itu kita bawa najis. Maka fi mahallin akhar wa min dzalika yakuna fihi azmu ajin min hidamil fi'il, seperti mimbar yang salah satu bahagiannya terbuat dari apa tuh yang gading aj itu artinya gading, azmun artinya tulang gading, karena itu najis. Itu bahagian dari bangkai, karena gajah itu bukan termasuk binatang yang boleh dimakan, ya. Dianggap dia bertaring. Juga kalau nggak boleh dimakan berarti kan nggak disembelih. Jadi berarti
bangkainya najis, atau bahagian yang terambil dari jasadnya najis. Walaupun gajahnya masih hidup, tapi gadingnya udah dicopotin dari badannya, itu jadi najis. Nah, dalam kaidah dikatakan ma qutiya minal hayy fa huwa mayyit. Yang dipotong dari yang masih hidup dianggap bangkai. Jadi kambing, kakinya kita potong, kakinya masih hidup, tapi kita potong ketika dia masih hidup, kakinya jadi bangkai, nggak boleh kita makan. Jadi orang mati yang dipotong dulu kakinya, makut ya minal hayy fa huwa mayyit. Yang terpotong dari yang masih hidup itu dikategorikan bangkai. Misalnya punya kambing, kalau kita potong satu kambing kagak habis nih, udah kita sok kaki aja dah, kaki-kakinya pas gitu. Nah itu jadi bangkai. Nah ini begitu juga gading, itu dikategorikan apa namanya aj tadi itu gading dianggap gigi daripada jadi kalau diambil dia masih hidup itu udah otomatis jadi bangkai. Nah, termasuk juga kalau dia sudah mati kemudian kita ambil. Nah, ini nggak bisa disucikan. Beda dengan seumpama kulit. Kalau kulit bisa disamak. Ya. Walaupun binatang yang haram dimakan dagingnya, seumpama ular, buaya. Ya. Tapi kalau sudah disamak itu boleh dipakai. Kan ada gesper ular, gesper buaya, atau tas kulit buaya, karena sudah disamak. Beda nih tadi dengan yang apa namanya diambil ketika dia masih hidup, atau waqtnya minal hayy bahwa mayyit. Fa in qabada bi yadihi ala mahallin najasati. Jadi tadi bicara tentang gading, kalau seandainya saking cakepnya itu mimbar sampai terbuat dari gading, dulu kan begitu ya. Jadi kita khatib megang ujung mimbar yang terbuat dari gading, itu berarti kita megang najis. Khutbah kita jadi bermasalah. Beda pas saat tadi kita nggak megang, walaupun kita di atas mimbar itu, ya, bukan berdiri di atas gading ya enggak. Bahagian dari mimbar itu terbuat dari gading, ya. Tapi ketika khutbah kita nggak pegang, atau tongkatnya terbuat dari gading, tapi kita nggak pegang, ya, nggak jadi masalah. Kita nggak berhubungan langsung dengan kita. Maka fa in qabada bi yadihi ala mahallin najasati batalat khutbatuhu mutlaqan. Kalau dia menggenggam tempat najis, ya, maka batal khutbahnya secara mutlak. Wa in qabada ala mahallin tahirin minhu fa in kana yanjarru bi jarrihi batalat aidan wa illa fala. Kalau dia menyentuh bahagian yang tidak ada najisnya, tadi misalkan tongkat, ya, kalau di bawah tongkat itu ada najis, tongkat kita pegang tongkatnya, batal, ya, khutbahnya batal. Tapi kalau misalkan di tepian mimbar, di sini ada najisnya, ya, kita nggak pegang bahagian langsung yang ada najisnya, nah, tapi kita pegang bahagian yang kalau kita tarik itu juga ikut ketarik, maka batal khutbahnya. Tapi kalau kita tarik dia kagak ikut ketarik, artinya terpisah, itu nggak batal khutbahnya. Nah, kalau terpisahkan, disebut yanjar. Yanjar artinya kalau kita tarik dia nggak ikut ketarik, maka nggak masalah. Tapi kalau kita tarik dia ikut ketarik, ngikut gitu ya, maka batal khutbah kita. Dianggap kita menyentuh sesuatu yang najis. Idah kalau Muhammad bin Yaqub bin Qurut wal Ad adnal fihi. Ad artinya apa tadi? Gading adalah adnal fihi, itu tulang daripada gajah. Wa min khawasi annahu in bakhala bihi zar' aw syajar lam yaqa hudud. Di antara keistimewaan daripada gading, kalau dibakar gading dari itu di area persawahan atau tanaman atau di sekitar pohonan, lam yaqa hudud, maka pohon itu atau tanaman itu tidak akan ada ulangnya,
berfaedah. Wasya lam yang kalau mundur. Wasyaribatuhu kulla yawmin dirhamani bima'in wa asal in jumi'an ba'da sab'ati ayamin habalat. Wasyaribatuhu, wanita yang meminum setiap hari 2 dirham dengan air dan asal, air dengan madu. In jumi'an ba'da sab'ati ayamin habalat. Kalau kemudian dia digauli oleh suaminya setelah 7 hari minum air rendaman, rendaman apa? Gading tadi, habalat, maka insya Allah wanita itu akan hamil. Nah, ini masih perlu dianukan ini. Karena apa namanya belum kita praktekin, belum kita coba. Kalau salah tafsir atau salah paham repot itu. Wasyaribatuhu kulla yawmin dirhamani. Orang atau wanita yang meminumnya setiap hari dirhamani, 2 dirham mungkin seukuran kadar berat 2 dirham, kadar berat 2 dirham. Jadi kalau emas kan 4,25 gram, ini kadar berat 2 gram perak. Ukuran airnya gitu berapa gram? Bima'in wa asal, dicampur air dengan madu. In jumi'at, setelah 7 hari dia minum itu, wanita itu kemudian digauli habalat, maka dia akan hamil. Hablat itu artinya hamil. Qala Ahmad al-Qayyumi fil Misbah al-Munir al-Aj an yaqul filah. Aj itu an yaqul filah, taring gajah. Yang dikategorikan sebagai binatang buas karena dia bertaring. Qala Lais, berkata Imam Lais bin Sa'ad, ini ulama Mesir yang Imam Syafi'i pengen menjumpainya, ternyata saat Imam Syafi'i datang beliau sudah meninggal dunia. Ini seleting dengan Imam Malik. Ini ulama kaya raya. Kalau Imam Malik ngirimin korma dari Madinah, korma cakep ya, korma anjua mungkin ya. Maka kata Lais bin Sa'ad kepada hamba sahayanya, tolong timbang korma yang datang dari Imam Malik tadi. Ditimbang, ada sekilo, ganti pakai emas, kirimin dia. Emasnya sekilo, kirimin terus. Ada Imam Lais bin Sa'ad. Maka Imam Syafi'i memuji keilmuan ini, walaupun Imam Syafi'i belum pernah ketemu. Dia katakan Al-Lais afqah min Malik. Imam Lais lebih faqih daripada Imam Malik. Hanya saja illa anna ashabahu dayya'u, hanya saja murid-muridnya tidak menjaga ilmunya. Beda dengan Imam Malik, ada dokumentasi, ada pembukuan, ada ini, sehingga mazhabnya jadi langgeng, jadi awet. Sedangkan Imam Lais murid-muridnya dayya'u, jadi enggak konsen atau enggak memperhatikan dokumentasi ilmu gurunya. Akhirnya gurunya meninggal, habis ilmunya. Kata Imam Syafi'i, kalau muridnya perhatiin ilmu gurunya, maka akan tahu dia lebih alim daripada Imam Malik. Imam Malik yang gurunya Imam Syafi'i, bagaimana dengan Lais? Ada Lais bin Sa'ad. Ini kuburnya di kota di Mesir, di Kairo, dekat dengan kuburan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Di Mesir kuburan-kuburan wali, kuburan ulama-ulama besar, nggak terlalu di jadi nggak kayak kita wali Songo. Kadang-kadang kuburan yang kagak jelas, juntrungannya aja orang masih banyak. Nah, di Gunung Kemusu, gunung ratusan orang ziarah. Mungkin kita nggak tahu ini siapa yang di dalamnya, nggak tahu. Kita nggak tahu. Kadang-kadang orang keramatin kuburan yang orang nggak tahu latar belakangnya, cuma dikeramatin aja, petilasan. Sehingga kadang satu orang tapi petilasannya banyak, di sini ada, di Solo ada. Nah, di Mesir seperti Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, itu yang memugar kuburnya mahasiswa-mahasiswa kita. Karena ketika kita datang, sampingnya tempat sampah. Maka Imam Syafi'i ini baru selesai dipugar. Ada kali 5 tahun kali kagak rapi-rapi dipugar. Jadi orang setiap ziarah ke sana nggak bisa masuk masjidnya, karena ada alasan lagi dipugar.
waktu. Jadi kalau kita ziarah cuma dari jendelanya doang, lama ke dalam, nggak bisa masuk ke dalam, kotor, debu. Allahu ala an yabilah. Lianna an yabaha majitatun, karena tali gajah itu bangkai. Bikhilafis sulahfan, beda dengan batok kura-kura. Itu tidak dianggap bangkai karena dia rumahnya doang, gitu. Bukan bahagian dari tubuhnya. Kalau ini gading, bahagian daripada tubuh si gajah. Wal hadis hujjah liman yaqulu bit taharah. Ini hadis itu bantahan terhadap orang yang jadi hadis dari riwayat Fatimah punya gelang dari gading itu merupakan dalil bagi ulama yang mengatakan gading itu tidak najis. Oke, ya. Jadi ada pendapat ulama mengatakan gading itu tidak najis. Nah, dalilnya tadi Sayyidatuna Fatimah punya gelang terbuat dari gading. Tapi ulama yang mengatakan najis mengatakan gading di situ aib di situ bukan gading, karena bukan satu-satunya arti